Let's sing a new song. Yes. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, bersama Yesus pastinya kita luar biasa. Yes, yes, yes. Saya yakin di bulan yang baru ini dan di pagi hari yang indah ini kita masih ada sukacita di dalam hati kita semuanya. Sekalipun dalam situasi saat ini kita masih beribadah di rumah saja melalui live streaming.
Tapi untuk lebih lagi menambah sukacita di dalam hati kita, marilah kita terima sukacita sorga. Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian kita, terima sukacita surga sambil kita bertepuk tangan. Kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Seperti pujian tadi, sukacita sorga, sukacita yang telah kita terima oleh kasih anugerah dari Tuhan, membuat kita semakin rindu selalu dekat dengannya, membuat kita ingin selalu bersekutu, menikmati bait-Nya. Oleh karenanya, mari kita nyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan lewat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Salam sehat, salam rindu untuk bersekutu kembali di gereja. Terpuji Tuhan yang melayakkan kita beribadah pada hari ini secara live streaming. Kami percaya saudara beribadah di rumah dan segenap pelayan pada hari ini merasakan kehadiran Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita sekalian. Saudaraku, jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita pada minggu ini. Majelis telah menerima persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur, dan kerjarani. Jika ada kesalahan penulisan, baik nama maupun angka nominal, segera laporkan kepada majelis supaya segera diperbaiki. Majelis Runggun GBKP Cengkareng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya dalam pengumpulan persembahan kerjarani di GBKP Cengkareng. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan kerjarani dapat ditransfer langsung ke rekening Runggun yang sudah tercantum di dalam warta jemaat kita. Dan penyelesaian persembahan kerjarani dapat dicicil sampai akhir bulan Agustus. Berita koinonia. Lanjutan pelajaran katekisasi dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 pukul 17 WIB secara virtual Zoom. Link Zoom segera dikirim ke grup WA katekisasi. Demikian penekanan warta jemaat kita pada minggu ini. Sekarang kita memasuki panggilan ibadah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, minggu ini ialah minggu perawatan inventaris gereja. Rangkaian ibadah di gereja berkaitan erat dengan semua perlengkapan agar selama kebaktian berlangsung kita merasakan kehadiran Tuhan. Sampai pada hari ini, oleh karena pandemi COVID-19, semua pelayanan gereja dilakukan secara online. Dan kita berharap pertolongan Tuhan supaya semua pelayanan kebaktian kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan setiap jemaat yang mengikuti kebaktian gereja kita dari rumah, masing-masing dapat menjadikan rumahnya sebagai mesbah doa. Saudara terkasih, marilah kita menjadi bagian di dalam kebaktian ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari kitab Mendenden nomor 196, bait 1, 2, dan 3. Pujilah di bata Bapa, pujilah man anaknya, pujilah
Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang layak dipuji, dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi orang yang menjaga kekudusan rumah Tuhan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memimpin kita untuk setia berseru kepadanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Tetapi kamu terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia 4 ayat 6. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Duduk. Doa syukur atas kebaikan Tuhan bagi gerejanya pada masa pandemi COVID-19. Ya Tuhan semesta alam, kami senantiasa bersyukur kepadamu karena kekuatan-Mu sebagai perisai bagi kami. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun aktivitas gereja kami masih secara live streaming, kami percaya kehadiran Tuhan memampukan kami tetap merasakan hadirat Tuhan. Kami terus berharap kepada pertolongan Tuhan atas situasi ini. Pemulihan bangsa kami, masyarakat dan gereja kami sedang dikerjakan oleh Tuhan melalui ketaatan kami beriman dan mengikuti disiplin protokol kesehatan. Ya Tuhan kami, biarlah hati kami terus melekat kepadamu dan Engkau menyertai kami dalam kesesakan kami. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian dari kitab Mendenden nomor 335 bait 1, 2, dan 3.
Dengan penuh hormat kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Janji Tuhan bagi umat-Nya yang setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan kepada kita yang memberi hati dan diri kita ikut menjaga rumah Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 344 bait 1 dan 2. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari BPMR. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pembacaan Alkitab bagian pertama diambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 17. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Allah yang maha baik, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan kami boleh beribadah melalui live streaming. Oleh karena situasi dan keadaan COVID-19 yang belum berkesudahan. Walaupun hati kami rindu beribadah bersama di gereja ini, kami lebih bijaksana untuk belum memulainya sampai COVID-19 menghijau. Ya Allah Bapa, kami minta Roh Kudus-Mu dalam menerima firman-Mu, mengajari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Dan Roh Kudus bekerja di hati jemaat Tuhan yang di gereja ini maupun yang di rumah.
supaya firman-Mu dapat kami terima dalam hati kami dan kami lakukan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami telah bersedia mendengar. Kami datang dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 24 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 orang istri bagi dia. Dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian Yoas bermaksud untuk membaharui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah? Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal." Sesudah itu raja merintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa, hamba Allah itu, kepada orang Israel di padang gurun. Maka bersukacitalah semua pemimpin dan seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja, dan apabila mereka melihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya, maka datanglah panitera raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu. Kemudian mereka mengangkat peti itu, lalu menaruhnya pula di tempatnya. Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada raja dan Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan dan perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sambut salam dari mimbar ini jemaat GBKP Cengkareng ada di rumah
Selamat hari Minggu. Semua, demikian juga yang di gereja. Saya yakin kerinduan jemaat terhadap gereja ini di seluruh GBKP luar biasa, termasuk di GBKP Cengkareng ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita memelihara bait Allah. Tentu kita harus jelas bagi kita apa itu bait Allah. Sebetulnya bait Allah itu kemah Tuhan ya. Kemah Tuhan yang waktu perjalanan Musa. Itu maka di sini tadi dalam khotbah kita untuk mengumpulkan seperti yang diperintahkan Musa katanya. Itu jelas kalau kita lihat khotbah kita ada catatan di sana di Alkitab Keluaran 30 11 16. Untuk ayat 24 ayat 6. Kita lihat ayat 6. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda, dari Yerusalem yang dikenakan Musa?" Itu tertulis dalam Keluaran 30 ya. Ayat 11 sampai 16. Di sana memang ada persembahan khusus waktu pendataan orang Israel. Apa maksudnya sebagai persembahan itu? Mempersembahkan pada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Jadi untuk kemah Tuhan. Kemah Tuhan itu yang di sana ada firman Tuhan 10 firman Tuhan. 10 hukum Tuhan. Jadi berkembang selanjutnya setelah zaman raja-raja, Raja Daud yang mempersiapkan bahan-bahan untuk bait Allah atau bait suci, dan dibangun oleh Salomo. Jadi perkembangannya itu dari Keluaran ya, kemah suci. Makna bait Allah adalah pusat kehidupan bangsa Israel. Jadi kita juga boleh tema ini memelihara bait Allah, yaitu memelihara gereja. Kalau bangsa Israel pusat kehidupannya adalah bait Allah, sekarang anak-anak Tuhan pusat kehidupannya adalah gereja. Bait Allah di sana bisa mempersembahkan korban bagi Allah. Ya, kalau dalam Keluaran tadi dipersembahkan korban sebagai pengganti nyawa. Aturan karena dosa-dosa dihukum, ada bait Allah, ada kemah suci. Di sana dipersembahkan persembahan untuk pengganti nyawa. Keberadaan bait Allah bagi bangsa Israel, tentunya ini kita lihat bagaimana bahan bangunan dipersiapkan Daud dan Salomo meneruskannya. Tetapi ya tentunya kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Kita lihat dalam sikap terhadap bait suci ya dalam bacaan kita. Di sana bagaimana dalam Yohanes 2 ayat 13-17. Bait Allah, bait suci dibuat sebagai sarang penyamun. Dalam Yohanes 2 ini ada istilah bait suci itu menunjuk kepada gedungnya, organisasinya. Kalau bait Allah menunjuk kepada Allah hadir. Ya, bait suci Hiron itu menunjuk ke bangunannya. Kalau bait Allah menunjuk kepada Allah yang mendiami bait Allah itu. Jadi kalau kata Tuhan Yesus 3 hari akan kubangun katanya, itu berhubungan dengan Allah yang mendiami. Mendekati Paskah, kita lihat berbondong-bondong orang ke bait Allah di Yerusalem, berbondong-bondong. Tentu orang yang datang itu tidak semua membawa persembahannya seperti domba, ya kita lihat tadi. Tidak semua, mereka membawa uang ya, membawa uang yang dari daerah-daerah masing-masing. Dan uang itu tentunya belum tentu berlaku di Yerusalem. Sehingga di sana ada penukar-penukar uang. Ada penukar-penukar uang di sana ya. Ada juga di sana yang dijual yaitu kambing, domba, lembu. Ya, pedagang-pedagang lembu, merpati. Ini kan tergantung kesanggupannya, kambing. Kalau orang kaya baru-baru ini kan ada apa ya? Korban kan. Orang kaya lembu. Orang miskin bisa kambing. Nah,
Mereka tidak semua membawa uang penukar setempat. Sehingga uang itu harus ditukar, ada penukar-penukar uang duduk di sana. Apa yang terjadi? Yesus sangat marah ya. Sangat marah dan dia membuat tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Semua kambing, domba, lembu, penukar-penukar uang dihamburkannya ke tanah. Jadi uang itu kalau disalahgunakan seperti tanah ya, enggak ada lagi harganya. Apa kata Tuhan Yesus? Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu buat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Di tafsiran lain menjadi sarang penyamun ya. Jadi fungsi rumah Allah, bait Allah sudah berubah. Sudah tempat jualan. Saya rasa ini juga pesan untuk kita ya. Memelihara bait Allah, memelihara gereja. Bagaimana gereja ini supaya berfungsi sesungguhnya? Apa sih fungsi gereja? Fungsi gereja tempat persekutuan orang-orang percaya, tempat pengajaran, menerima firman Tuhan, tempat perjamuan kudus. Ini fungsi ini harus dijaga. Jangan nanti gereja tidak jadi pusat pengajaran, pusat persekutuan, atau pusat perjamuan kudus. Waktu itu apa yang terjadi dalam Yohanes? Salah fungsi. Kita masuk ingat khotbah kita. Di sini kita belajar yang pertama dari Raja Yoas ya. Raja Yoas yaitu dia ini umur anak-anak ya. Jadi raja. 7 tahun. Waduh. Masih kecil. Kenapa orang Israel menghormati dia walaupun masih kecil? Karena penghabisan. Dan waktu masih kecil dia 7 tahun harus ada penolong, pembimbing, penasehat. Penasehat yaitu pada waktu itu yaitu Yoyada ya, Imam Yoyada. Katanya dalam khotbah kita, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Jadi ada pembimbingnya ya. Jadi kalau selama 40 tahun Yoas berkuasa, jadi raja, berarti umur 7 tahun, umur 47 udah meninggal dia kan? Setelah meninggal Yoyada. Itu kalau kita baca seterusnya, tragis juga nasib raja ini. Jadi melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama Imam Yoyada ada. Ini juga mungkin kita bisa merenung ya, kok enggak dewasa imannya ya. Tapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, memang kita perlu penolong juga ya. Roh Kudus. Toh kita ini tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, apa yang benar di hadapan Tuhan tanpa bantuan Roh Kudus. Di sini Yoas selama Yoyada hidup, dia hidup berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita memelihara bait Allah, kita kaitkan dengan memelihara gereja, saya pikir perlu juga sikap kita seperti ada bantuan dari orang lain ya. Kalau tentunya dari kita, Roh Kuduslah yang bantu kita. Yang kedua, Yoyada dalam hidupnya juga kita lihat istrinya pun disiapkan Yoyada ya untuk Yoas. Dan mereka mendapat anak laki-laki dan perempuan. Seterusnya kita lihat yang kedua, Yoas tetap mengevaluasi ya, ini penting. Evaluasinya pekerjaan yang disuruhnya. Kita lihat di sini ayat yang keempat sampai 7 ya. Kemudian Yoas bermaksud untuk membarui rumah Tuhan. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada, pergilah kamu ke kota-kota Yehuda seperti yang dilakukan Musa pada waktu itu katanya, untuk mengumpulkan dana memperbaiki rumah Allahmu. Dia evaluasinya itu, tugas itu. Ayat 6. Lalu raja memanggil imam kepala Yoyada dan bertanya kepadanya, mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi? Jadi evaluasi. Saya pikir penting ya. Setiap pekerjaan di gereja dievaluasi dalam rangka memelihara rumah ibadah, gereja perlu evaluasi sering ya. Saya senang sekali ya, live streaming ini kalau di GPKP Tanjung Priuk, itu barang-barang itu pinjaman banyak. Di sini juga mungkin ya belum dibeli ini.
Tapi satu waktu nanti saya pikir karena kita sudah mulai live streaming, mungkin perlu kita ruangan live streaming ya. Di samping ada kebaktian umum. Di sana PA mungkin saja ini nanti dituntut ya. Ini jemaat yang mengadakan semua, itu luar biasa. Kalau gitu sebetulnya jemaat punya waktu kesempatan, apa yang dimiliki di rumah bisa dibawa ke gereja ya. Di sini kita lihat Yoas mengevaluasi. Kenapa tidak kau lakukan itu? Malah dikatakannya ada orang yang fasik, yang membongkar rumah Allah, memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Ini evaluasinya keadaan itu. Pembangunan tidak berlanjut, mandek, perbaikan tidak berlanjut, malah ada orang fasik yang membongkar rumah Allah, mencuri. Bahkan memakai barang-barang khusus untuk rumah Tuhan, untuk para Baal. Setelah evaluasi apa yang terjadi, kita lihat juga di sini dalam nat khotbah kita digunakan metode yang lain. Jadi Yoas ini mencari metode yang lain ya. Kalau enggak bisa berjalan untuk diambil, dikutip, metode dipakai metode yang lain yaitu memerintahkan supaya dibuat sebuah peti ditempatkan di pintu gerbang rumah Tuhan. Yang pertama dikumpulkan, ayo ambil, kunjungi rumah-rumah. Metode yang kedua dibuat peti. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini kita lihat berbeda sekali hasilnya. Bersukacitalah semua pemimpin seluruh rakyat. Mereka datang membawa pajaknya. Dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh. Sudah penuh, ditaruh lagi kosong, penuh lagi. Sudah penuh, ditaruh lagi kosong, penuh lagi. Sudah penuh. Penuh terus. Sehingga ayat 11 katanya, setiap kali peti itu dimasuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama raja. Rupanya pembukuannya jelas ya. Ini penting. Memelihara bait Allah, memelihara gereja, pembukuannya harus jelas, kwitansi harus jelas, supaya jemaat memang ya itu bertanggung jawab sama Tuhan. Wah, akhirnya apa saudara-saudara? Demikianlah mereka lakukan setiap kali, dan banyaklah uang yang dikumpulkan. Ini juga pesan untuk kita ya. Dalam memelihara bait Allah, memelihara gereja kita ini, kita tidak boleh pelit-pelit lah ya. Tadi saya senang sekali itu lagu pujian dari BP Runggun ya. Aduh, tersentuh saya. Dihiasi kemurahan-Mu. Rencana penuh harapan. Masa depan karena kasih-Mu. Berkat kemurahan. Oh, ini saya pikir kalau ini kita pegang, berapapun kebutuhan Cengkareng ini untuk gereja, pasti kita tanggulangi ini. Bahasa karonya, ya tuntung kapur kita gerina. Ada emas, ada rekening, pindahkan ke rekening inventaris, kan gitu aja cuman kan, main pindah-pindah aja nih nomornya itu, tekan aja pindahkan, wah luar biasa, penuh, cukup, memang begitu ya, berita-beritanya ini live stream ini kalau kita undang dari ahlinya bisa jutaan ini, tapi kita lihat ya, jemaat Tuhan rupanya kaya sekali ya. Ini Sembiring ini, anakku ini, Heri ini anakku ini. Permata aku dulu di Bandung Barat, luar biasa. Beli laptop pun kami, komputer, Arif sama dia. Gimana? Ini Pak Pendeta, bagus. Oh iya anakku, bagus. Kami ingat itu. Di Bandung Barat. Bapaknya, mamanya juga orang yang sungguh-sungguh, luar biasa. Ada kakaknya Emma di Cengkareng, di Tangerang. Itu saya yang memberkati, luar biasa. Yang ketiga, ayat 12-13, Raja dan Yehoyada menyerahkan pekerjaan kepada yang memandori pekerja rumah Tuhan. Ada pemborongnya ya. Memandori itu pemborong. Sehingga pemborong-pemborong tadi menjalankan tugas. Bagaimana sih pemborong-pemborong itu kan? Raja dan Yehoyada menyerahkan uang itu kepada mereka yang memandori, pemborong pada rumah Tuhan. Mereka ini mengupah tukang-tukang pahat, tukang-tukang kayu, membaharui rumah Tuhan, juga tukang-tukang besi dan tembaga memperbaiki rumah Tuhan. Jadi perlu juga kasih pada ahlinya lah ya. Betul ini. Live streaming ahlinya pada muda, permata-permata. Luar biasa ya. Kalau kita kasih sama aku, ya peninglah aku. Pecah kepala aku kan. Kalau sama anak muda, wah hebat ya. Kita kasih pada ahlinya. Tapi ada catatan, ahlinya itu harus jujur.
Kita lihat kan setelah selesai dikembalikannya uang itu. Ini sisanya katanya. Tapi kan sekarang ada godaan juga ya kalau kita ke Panglong. Pak, berapa bikin kwitansinya? Kan gitu bilang perpanglong ya. Dia tanya kita berapa bikin kwitansinya. Tergoda kita kan. Uang makanku, uang iniku, uang jalanku, minyakku. Lain lah kan. Bilang aja sesuai dengan kwitansi. Nanti uang makanku lain lah kan. Uang makanku sekian, uang minumku sekian, transport sekian. Jujur. Ini enggak disatukan semua. Dikira uang makan, harian apa semua. Segini bikin kwitansinya. Orang tahu kan sekarang kan harga kan. Harga semen tahu semua orang. Harga besi tahu semua orang. Ditambah-tambahi, enggak percaya. Mereka jujur ya. Kita lihat sini. Setelah itu mulai untuk itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di tahun mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Kita lihat setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yehoyada. Sulit juga cari orang jujur ya. Coba kalau kita ada teman kita orang jujur, enak ya. Ini ada kelebihan dikasihkan, ini lebihnya Raja, ini lebihnya. Raja juga jujur kan, uang itu dipakai membuat perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas untuk penyelenggaraan ibadah, untuk korban bakaran, cawan-cawan, perkakas emas dan perak. Sepanjang umur Yehoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Artinya kita lihat fungsi rumah Tuhan sepanjang Yehoyada hidup dipergunakan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan. Apa makna khotbah ini? Yang pertama, menjaga keamanan gereja, kalau tadi bait Allah, dari orang jahat perlu. Kan implikasi begitu kan, membangun tembok-tembok itu. Semua ngambil bagian. Nah, bagus gereja kita ada CCTV-nya ya. Ada lagi penjaga gereja, itu memang butuh. Kalau mau kebaktian, hilang jam, hilang organ, gimana kan? Kan bahaya itu kan. Keamanan perlu untuk inventaris gereja. Itu maka butuh menjaga keamanan gereja dari orang-orang jahat. Yang kedua, menjaga tetap fungsi gereja yang benar, yaitu tempat persekutuan bagi orang percaya untuk disiapkan sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Bersekutu kita sini kan, dapat pengajaran kita. Diajari begini, hiduplah begini, hiduplah sebaik mungkin. Supaya hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita berbahagia tadi kan. Kan itu tujuan kita kan. Gereja ini pusat kehidupan supaya kita bahagia, menang dari permasalahan kehidupan. Kalau gitu ya kita nggak rugi-rugi ya. Saya berpikir, saya sering bilang gini sama jemaat. Berapa kamu bilang sama aku harus kubayar untuk ini, ku bilang. Kalau PDP, pengumpulan dana program, berapa kamu bilang aku mau? Kamu nanti yang bayar kan dengan kehidupanku, bilang. Dari Tuhan semua kan. Begitulah kita semua. Berapa kebutuhan gereja ini, mari bahu-membahu. Apa enggak nanti hidup kita diberkati Tuhan? Kenapa diberkati Tuhan? Karena kita sejauh mana kita sayang pada gereja, sebegitu firman Tuhan, sebegitulah iman kita di masyarakat. Kalau pelit-pelit sama gereja, memelihara rumah ibadah, gimana kan? Nasib si Yoas akhirnya. Si Yoas tahu kematiannya. Dia kan mati dalam peperangan kan, di tempat tidur kan. Kenapa? Anak Yehoyada, Zakaria dibunuh. Karena waktu itu setelah mati Yehoyada, datang orang-orang sembahnya raja itu. Minta supaya bisa nyembah Baal. Dikasih raja. Dinasehati, nggak mau. Dibunuhlah anak Yehoyada. Waktu mati Zakaria, Tuhan, engkau yang membalas apa yang dilakukannya padaku. Kematian Yoas. Hanya umur 47 tahun kan. Karena 40 tahun dia memerintah, waktu 7 tahun dia diangkat. Masih muda. Karena apa? Karena dia tidak menjaga kekudusan bait Allah. Ketiga, tetap mempunyai dana yang cukup untuk membeli kebutuhan inventaris ini ya. Dana yang cukup lah. Kenapa kalau rumah kita perlu ini kita beli, perlu ini kita beli, perlu ini kita kulkas, perlu rusak beli, AC perbaiki, ini perbaiki. Jangan nanti zaman Maleki ya. Lupa untuk rumah Tuhan.
Marahlah Tuhan, bikin perpuluhanmu katanya. Kan akhirnya kan gitu kan. Rumah-rumah cantik-cantik. Gereja kau, bait bala kau terlantarkan. Marah Tuhan. Jadi bagaimana kita? Mari. Apa kebutuhan yang penting gereja ini? Tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab jemaat. Kasih aja lah. Pengakuan tadi BP Runggun, kasih karunia. Begini lah. Hanya oleh kasihmu. Kasih sama Tuhan. Dari Tuhannya semua. Yang keempat, seperti Yoas yang selama didampingi Imam Yoyada, dia bisa taat sama Tuhan ya. Kita pun demikianlah ya. Roh Kuduslah yang membuat kita taat sama Tuhan. Roh Kuduslah yang kita bisa mau memelihara gereja ini. Kalau enggak Roh Kudus kan banyak kebutuhan kita, apalagi COVID-19 ini kan. Ini payah ini. Tapi saya terkejut juga ya, di GBK Tanjung Priok itu ada jemaat kita yang sakit, buruh sembiring, kumpul dana, terkumpul 25 juta. Karena dia harus operasi kanker ya, kanker. 25 juta, berarti hebat juga jemaat ini ya, COVID-19 ini. Payah ekonomi, tapi kumpul 25 juta dari Take and Less tuh. Biasanya 5 juta pun payah. Ini bisa 25 juta, luar biasa. Saya pikir begitu juga GBK Pecengat ini ya. Kalau kita ingat ini seperti Yoas ini tadi kan, didampingi Yoyada baru bisa hidup baik. Kita pun dampingi Roh Kudus lah ya. Coba Roh Kudus, Tuhan, ini perlu gereja ini, Darimu semua ini. Cukup, lebih. Ini lebih, kasih sama BP Runggun, Banitio, lebih ini. Kenapa? Karena yang menjalankannya juga jujur ya. Kan orang kalau lebih itu bodoh, dia bilang kan, ada dana nggak bisa kau pakai, bodoh kau itu katanya. Enggak demikian ya. Tuhan memberkati firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami terima. Seperti umat Israel memelihara bait Allah, tugas mereka yang pokok. Karena lambang hubungan dengan Tuhan, lambang hubungan dengan Allah. Demikian kami juga hari ini mendapat satu perintah untuk memelihara inventaris, untuk memelihara gereja, untuk membeli kebutuhan-kebutuhan gereja, yang semuanya ini dari Engkau. Engkau mencukupi kebutuhan kami, kasih karunia-Mu, sehingga kami bertanggung jawab untuk memelihara dan mengadakan segala kebutuhan gereja ini. Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan pada kami untuk melakukan itu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli seperti yang diakukan segala orang percaya di segala tempat dan zaman. Biarlah kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Ketika kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari kitab Mendenden nomor 32 ayat 1.
Tibalah kita saatnya berdoa-doa syafaat, doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah, Allah yang maha baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, pemelihara hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa atas ibadah ini, atas persembahan yang telah kami sampaikan ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai bau yang harum, supaya dengan persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di tengah-tengah gereja GBKP Cengkareng ini. Berkatilah anak-anak-Mu ya Allah Bapa. Lihatlah hatinya yang tulus, hatinya yang luar biasa karena kasih-Mu dalam menyampaikan persembahan. Bukalah berkat-berkat-Mu kepada mereka. Berkat-berkat kecukupan rohani, kecukupan materi. Supaya di hari-hari yang akan datang, mereka boleh memberikan persembahan yang terbaik lagi untuk Tuhan. Dan ajarlah gereja-Mu, anak-anak-Mu, dalam memakai persembahan ini dengan penuh tanggung jawab. Sehingga semua kebutuhan gereja, Runggun ini, majelis ini, dan GBKP umumnya dapat terpenuhi. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang menyampaikan perpuluhan dan ucapan syukur, ialah Bapa dan Kerja Rani. Ya, semua ini atas berkat dan kasih-Mu. Perpuluhan yang Dia berikan, ini mengingatkan akan kasih-Mu. Semakin mereka melakukan perpuluhan, semakin besarlah kasih-Mu. Sehingga yang tinggal pada dirinya juga dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ucapan syukur atas berkat-berkat-Mu juga telah disampaikan oleh Bapa. Kau berkati ucapan syukur ini, supaya dengan ucapan syukur ini dirinya semakin kecil, Tuhan semakin besar. Begitu juga kerja Rani yang telah dilakukan oleh Bapa. Kami bukan semua petani, pekerjaan kami berbeda-beda. Walaupun masa COVID-19 ini, kami tidak duga ini terjadi, tapi dengan berkat-berkat-Mu kami bisa bersyukur. Dengan kasih-Mu kami bisa menyelesaikan kerja Rani yang telah kami lakukan. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan anak-Mu, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring. Ya Allah Bapa, berikan sukacita kepada mereka. Roh Kudus-Mu menemani ia dalam keadaan yang semakin sempurnalah kesehatan yang kami doakan. Kepada keluarga juga, Nora anak-anak, ini satu kesempatan untuk mengasihi, menyayangi Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring ini. Kami juga berdoa untuk naras Bapak Ripel Ginting, ya Allah Bapa. Dalam keadaan dan kondisinya, berikan sukacita kepada dia untuk pemulihan kesehatannya, supaya dia semakin sehat. Begitu juga keluarga, istri, anak-anak, Kau berkati. Ini satu kesempatan juga untuk mengasihi, menyayangi naras Bapak Ripel Ginting ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Suranta Surbakti, ya Allah Bapa, dalam pemulihan kesehatannya. Berkatilah makanan yang dia makan, berkatilah minuman yang dia minum, obat yang dia pakai, supaya dia semakin sehat, sempurna. Kami juga berdoa Permata Lea Berutarigan, ya Allah Bapa, dalam keadaannya sebagai permata. Berkati Allah Bapa, apapun kondisinya dan keadaannya, berikan Roh Kudus-Mu kepada dia, bahwa dia orang yang kuat, bahwa dia orang yang tidak lemah, bahwa dia juga dipersiapkan sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang dalam kesehatannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ulang tahun kelahiran, ya Allah Bapa, tambah umur 1 tahun, tambahlah rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan, sehingga mereka dikuatkan lagi untuk pelayanan di hari-hari yang akan datang. Begitu juga ulang tahun pernikahan. Engkau antar keluarga ini dari tahun ke tahun, kiranya ini membuat dia sukacita dan mengambil bagian dalam pelayanan di hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa untuk tim 80 dan live streaming Runggun GBKP Cengkareng. Bapak berkati, ya Allah Bapa. Sungguh luar biasa atas berkat-Mu terhadap teknologi informasi, sehingga kami boleh beribadah dengan jarak jauh
dengan live streaming Allah Bapa. Berkatilah mereka, tambah sukacita kepada mereka, bahwa pelayanan ini adalah untuk Tuhan, dan semua pelayanan untuk Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Berkati juga kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini, supaya atas berkat-berkat-Mu kami lebih disanggupkan lagi mengambil bagian di hari-hari yang akan datang. Kasih karunia pengasihan-Mu kami harapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan doa persembahan, doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 1 dan 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, jadilah saksi Tuhan dalam memelihara dan menjaga perlengkapan gerejanya. Terimalah berkat-Nya. Allah telah memanggil engkau kepada kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan, akan melengkapi dan meneguhkan engkau. Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan, ibadah live streaming kita sudah berjalan dengan baik. Firman Tuhan sudah kita dengar yang ditabur dari pendeta kita, Pendeta Rasmidi Sembiring. Mari kita pakai waktu kita sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai.
Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kami undang perwakilan majelis untuk menyampaikan tambahan pengumuman. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ibadah live streaming kita sudah selesai. Terpuji Tuhan dalam pelayanan kita semua. Mewakili majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rasmidi Sembiring yang telah menaburkan firman di ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pendeta dan seluruh keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang bertugas dalam ibadah hari ini, Pertua Diaken dalam nama BPMR, singer, organis, tim multimedia. Tuhan memberkati setiap pelayanan saudara-saudara dan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga menginformasikan bahwa ibadah live streaming kita minggu depan dilayani oleh Pertua Diaken sektor Kolose dan Pertua Diaken sektor Tesalonika. Dan kepada Pertua Diaken dua sektor ini, kami berharap supaya mempersiapkan diri dan waktunya supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik di minggu depan. Secara khusus kami ingin menyapa saudara-saudara seluruh jemaat GBKP Cengkareng yang saat ini berada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah live streaming kita hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya untuk terus beribadah dari rumah masing-masing, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Kesempatan ini juga kami ingin mengingatkan di dalam kita menjalani masa pandemi COVID-19 ini, kami berharap tetaplah kita disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan, tetap menggunakan masker ketika berpergian, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak di setiap aktivitas kita. Kami mengucapkan salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.